Dulunya itu namanya sebenarnya bukan Semantri Festival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BN, jadi sore kali ini kita ada di SMA Negeri 3 Pangkalan Bun. Dan kali ini aku bersama dengan salah satu siswa dari SMA Negeri 3 Pangkalan Bun dan sekaligus ketua panitia ya. Betul, Kak. Iya. Semantri Festival 2024. Boleh perkenalan diri dulu? Oke, perkenalkan nama saya Nugroho Khalid Maulana. Di sini saya selaku ketua OSIS dan ketua panitia pelaksana Semantri Festival ke-25 tahun 2024. Oke, sebagai ketua panitia ya. Nah, sebelumnya apakah juga tergabung sebagai OSIS atau seperti apa? Untuk panitia sendiri itu kan memang sebetulnya dari OSIS. Saya sudah mengikuti OSIS SMA Negeri 3 Pangkalan Bun ini selama 2 periode dari kelas 10 dan periode kedua alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua OSIS. Oke. Jadi sekarang tuh ya, kalau misalkan anak-anak siswa-siswi kayak gitu, masih banyak nggak minatnya ke dalam ikut kayak kegiatan OSIS atau ekstrakurikuler lainnya kayak gitu. Kalau karena sendiri di sekolah mungkin ada ikut kegiatan apa aja tuh? Kalau minat siswa khususnya di SMA 3 untuk saat ini masih cukup tinggi. Di beberapa organisasi itu lumayan banyak diikutnya dan beberapa itu ikut 3 organisasi bahkan 4 Kak. Dan untuk saya selain di OSIS saya ikut ada pramuka juga. Terus di kelas 11 alhamdulillah saya sebagai anggota Paskibraka Kabupaten juga. Jadi kegiatan yang lainnya juga ada selain eskul. Jadi alhamdulillah saya termasuk aktif di sekolah. Oke. Jadi aktif juga kegiatan itu ya. Kemudian sekarang dipercaya sebagai ketua dari panitia Semantri Festival 2024. Kemudian motivasi Lana nih bergabung sebagai panitia. Khususnya ini kan jadi ketua ya. Jadi menurut saya ketua itu merupakan tanggung jawabnya cukup berat gitu kan. Jadi motivasi Lana tuh apa sih, yang mungkin ada inspirasi kah atau mau cari pengalaman kah atau seperti apa? Untuk menjadi ketua panitia itu kan sebenarnya memang dari dulu sistemnya yang menjadi ketua OSIS pasti akan menjadi ketua panitia Semantri Festival. Jadi dari awal sebetulnya sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Kami sebagai inti OSIS juga sebagai inti panitia sudah menentukan struktur kepanitiaannya. Dan alhamdulillah dari awal saya selaku ketua OSIS memiliki keberanian untuk menjadi ketua panitia. Oke, patut diapresiasi nih dengan semangat Lana untuk menjadi ketua OSIS sekaligus jadi ketua panitia dari penyelenggaraan Semantri Festival 2024. Kemudian kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman di rumah dan saya pun belum tahu nih, Semantri Festival itu apa sih? Sedikit saya jelaskan latar belakang Semantri Festival. Dulunya itu namanya sebenarnya bukan Semantri Festival. Dulu sempat namanya itu Semantri Cup, pernah menjadi Gebiar Semantri, lalu berubah menjadi Semantri Festival. Nah, Semantri Festival itu event atau kegiatan untuk menyambut peringatan hari ulang tahun SMA Negeri 3 Pangkalan Bun. Kalau yang tahun ini menyambut ulang tahun yang ke-25, tahun peraknya SMA 3. SMA 3 itu berdiri mulai tahun 1999 dan alhamdulillah sekarang sudah berusia 25 tahun nanti pada saat 1 Oktober 2024. Nah, jadi Semantri Festival ini untuk menyambut dan memperingati ulang tahun SMA 3. Oke, berarti Semantri Festival ini dan sebelumnya udah berubah nama tiap tahunnya, tapi tahun ini dinamakan Semantri Festival 2020. Bukan tahun ini Kak, dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan salah satu untuk memperingati gitu kan. Betul Kak. Peringati hari ulang tahunnya ke-25 ya tahun ini, luar biasa. Kemudian tujuannya nih apa nih? Terus pesertanya dari mana aja gitu untuk Semantri Kalau Festival? untuk Semantri Festival itu alhamdulillah mulai dari tahun 2019 itu sudah dibuka untuk umum. Jadi kita mengundang dari khususnya itu SMP targetnya, karena tujuannya untuk menarik minat peserta didik SMP untuk bisa masuk SMA 3 Pangkalan Bun. Jadi mereka dikenalkan dulu dengan lingkungan SMA 3. Lalu kami juga buka untuk siswa SMA untuk beberapa cabang lomba. Oke. Untuk berapa cabang lomba tuh kalau boleh tahu tahun ini? Tahun ini alhamdulillah ada cukup banyak ya? Banyak Kak. Jadi ada untuk apa aja SMA tuh? itu ada 3, fotografi, LPBB dan
tari tradisional. Untuk SMP ada voli putra putri, basket putra, fotografi, pantun seloka, ada LCC, habis itu ada speech contest, vokal solo, itu Kak. Nah, masih ya cukup banyak gitu ya perlombaannya. Berarti lomba-lomba ini memang ditargetkan untuk siswa-siswi SMP ya. Jadi salah satunya untuk memperkenalkan SMA Negeri 3 Pangkalan Bun juga, dan untuk meramaikan dari SMA-SMA lain gitu ya. Kalau boleh tahu berapa nih jumlah pesertanya yang daftar? Apakah banyak, antusias dari teman-teman seperti apa? Untuk tahun ini alhamdulillah lumayan banyak. Untuk SMP itu ada 25 sekolah. Wow. Dan SMA ada 9 sekolah. Itu se-Kabupaten Kota Waringin Barat. Se-Kabupaten Kota Waringin Barat. Mungkin bisa disebutkan ada dari SMA mana aja atau SMP mana aja sebagian gitu? Sebagian, kalau SMA itu dari SMA 1 ada, SMK 1, SMA 2, SMK 3 Pelayaran, SMK BIM, habis juga ada dari SMK 2, SMK Harapan. Lalu untuk SMP-nya kebanyakan dari Pangkalan Bun, ada SMP 1, SMP 2, SMP 11, SMP 7, MTS Kobar, dan juga MTS Termili ada juga, dan di luar-luar juga ada, dari Lada juga ada. Berarti memang dibuka untuk se-Kabupaten Kota Waringin Barat ya, bukan hanya. Berarti ini untuk lomba internalnya, eksternalnya saja, atau di internalnya ada juga nih antar kelas kayak gitu mungkin? Untuk tahun ini ada juga internal. Tahun ini ada 3 lomba untuk internal. Yang pertama ada bazar untuk per kelas, lalu ada kreativitas kelas, dan yang terakhir paduan suara. Oke. Terus nih ya, untuk semantri ini kan memang dilaksanakan tiap tahun ya. Betul. Jadi apa sih yang membedakan nih tahun ini? Mungkin ada yang penampilan spesial atau lomba-lomba tambahan, atau seperti apa nih yang tahun ini membedakan dengan tahun sebelum-tahunnya gitu? Oke, untuk tahun ini kebetulan yang ke-25, jadi kami mengusahakan Semantri Festival itu lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini ada lomba yang baru, yaitu basket putra. Dari tahun-tahun sebelumnya belum ada, jadi tahun ini pertama kali ada basket putra, tapi untuk SMP saja. Dan juga untuk internnya kami membuka fun run sejauh 5 km. Itu yang terbaru untuk Semanfest tahun ini. Itu pesertanya dari SMA 3 saja atau di luar juga? Kalau untuk fun run itu untuk SMA 3 saja. Oh, untuk internal saja ya. Berarti oke, luar biasa sekali, banyak ya kegiatan-kegiatan. Untuk pelaksanaannya sendiri itu tanggal berapa untuk lomba-lombanya? Untuk pembukaannya sendiri itu mulai tanggal 23 sampai tanggal 1 Oktober puncaknya. Jadi itu untuk lomba-lomba eksternal internalnya mulai dari tanggal 23 sampai 1. Tapi tanggal 21 kami mengadakan fun walk dan fun run. Jadi sebelum pembukaan kami ada kegiatan itu jalan santai dan lari sejauh 5 km, lalu ada pembagian door prize-nya, Kak. Untuk penampilannya nanti nih, mungkin ada bocoran pada saat seremonial openingnya, atau ada penampilan apa gitu? Mungkin bisa dilihat nanti aja. Oh bisa, biar ini ya, itu terbuka umum atau bagaimana nih untuk penonton? Khusus yang mendapat undangan dari siswa SMA 3 aja. Jadi tidak terbuka untuk umum. Untuk temanya tahun ini apa? Untuk temanya tahun ini adalah maju bersama menuju generasi emas. Jadi kami menyesuaikan dengan tema Indonesia Emas tahun 2045. Iya betul. Kemudian nih, untuk kembali lagi sebagai ketua tadi ya, pastinya bukan suatu tugas yang mudah gitu kan. Menyatukan berapa ide dari teman-teman anggotanya, itu kesulitannya itu seperti apa sih? Mungkin kesulitannya untuk koordinasi saja, karena panitianya lumayan banyak, ada 82 panitia, dan juga kesulitannya kami harus koordinasi lebih sering kepada Dewan Guru. Jadi kami tidak boleh berjalan sendiri, jadi kami sering koordinasi dengan pihak guru. Itu menjadi kesulitannya. Untuk koordinasi sesama panitia dari siswa itu kesulitannya beberapa, mungkin karena tugas dan kewajibannya bukan sebagai panitia aja, karena mereka sebagai siswa, mereka ada kesibukan sendiri untuk belajar, ada tugas-tugas lain. Mungkin kesulitannya mereka beberapa itu susah untuk bisa membantu persiapan. Oke. Untuk persiapannya nih dimulai dari kapan nih? Untuk persiapannya itu sebenarnya dari awal tahun kami sudah mengkonsep kegiatan, merancang proposal. Untuk benar-benar dimulainya itu bulan Juli, jadi sudah disetujui proposal dari pihak sekolah. Alhamdulillah setelah itu kami langsung menyebarkan proposal untuk sponsorship.
Oke, berarti ada kerjasama juga dengan sponsor Betul, di Kak. luar gitu Iya. ya untuk apa namanya, Menyumbang dana. menyumbang dana, hadiah dan lain sebagainya. Untuk kepengurusannya, apakah memang pure dari siswa-siswi SMA 3 atau ada dari guru kayak gitu atau seperti Untuk apa? kepengurusannya Semantri Festival itu dari OSIS terutama, lalu kami dari OSIS menarik siswa-siswi yang menurut kami mampu untuk menjadi panitia, kami tarik, lalu dan juga ada dari guru juga. Nah, jadi Sebagai pendamping mungkin betul ya. Kak, guru pendamping, jadi perlu koordinasi dengan guru sebagai panitia utama. Oke. Kemudian untuk persiapan nih, tadi kan menyatukan pemikiran nih dengan teman-teman, tadi kan sudah bisa diatasi lah. Kalau misalkan persiapan kayak persiapan alat-alat, logistik itu seperti apa? Apakah ada pembagian divisi kah atau seperti apa? Untuk divisi kami ada yang pertama divisi humas, lalu ada dokumentasi tim PDD, lalu ada divisi perlengkapan selaku yang mengkoordinir segala peralatan perlengkapan dan logistik, lalu ada divisi konsumsi, divisi dekorasi juga ada Kak. Oke, itu semua dari teman-teman OSIS juga, pengurus gitu ya? Gabungan dari OSIS dan siswa yang kami tarik sebagai Berarti panitia. itu kreativitas mereka sendiri gitu ya? Oke, mungkin ada hal menarik nih dari persiapannya dari awal mungkin sampai sekarang nih, apa nih kira-kira? Atau tantangan terbesarnya itu? Tantangan terbesar. Mungkin tantangan terbesarnya itu di anggaran. Jadi anggaran itu belum bisa cair langsung 2 bulan sebelum. Jadi persiapannya hanya bisa setelah anggaran cair. Jadi kami bisa persiapan itu hamin sebulan baru bisa persiapan secara logistik segala macam, itu baru bisa persiapan sebulan. Tapi untuk persiapan sebelumnya kami persiapan untuk pembentukan panitia, lalu surat-surat dan proposal dan pengajuan sponsorship itu kami sekarang alhamdulillah menerima dari 40 sponsor. Tadi kan udah dikasih tahu nih kalau pembagian dari tugas-tugas itu ataupun siswa itu kan bukan hanya mempersiapkan kegiatan ini saja, tapi juga masih aktif kan dalam sekolah-sekolah kayak gitu. Masih aktif. Masih Kak. aktif dalam kegiatan sekolah. Nah itu tuh gimana nih? Kasih motivasi ke teman-teman atau kasih semangat ke teman-teman nih? Selain sekolah juga harus fokus juga nih untuk kegiatan event besar kita kayak gitu. Kegiatan proses belajar mengajar masih aktif, jadi tidak ada yang namanya jam kosong. Jadi itu mereka masih sempat bisa mengikuti pelajaran, lalu mengerjakan tugas kelompok, tugas individu. Jadi masih bisa berjalan dengan beriringan lah. Yang tugas sebagai panitia tetap dikerjakan, tugas sebagai siswa masih tetap bisa dikerjakan. Oke, tadi kan selain untuk Semantri Festival 2024 ini, selain kompetisi, mungkin ada nggak kegiatan kayak workshop ataupun kayak pertunjukan kayak gitu yang ditampilkan dari SMA siswa-siswi SMA 3. gitu? Mungkin untuk pertunjukan itu ada saat pembukaan dan penutupan. Di pembukaan itu ada dari pengisi acara dari siswa SMA 3, lalu ada penampilan band juga, ada acara hiburan, lalu di penutupan juga ada penampilan band. Itu semuanya dari ini ya teman-teman SMA luar Semua biasa. pure dari SMA 3. Oke, luar biasa sekali. Kemudian nih, untuk kegiatannya nanti gimana sih Lana ini sebelumnya nih merekrut atau mensosialisasikan lah peserta-peserta nih buat ayo gabung, ayo daftar gitu untuk ikut kompetisi itu seperti apa sebelumnya? Untuk mempromosikan kegiatan Semantri Festival kepada khususnya SMP, SMA yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, itu mulai dari Agustus itu kami menyebar surat edaran undangan untuk kegiatan Semantri Festival. Di situ kami cantumkan lomba-lombanya, lalu jadwalnya kapan. Dan setelah itu kami membuat poster juga. Di bulan awal Oktober itu kami upload poster Semantri Festival, dan alhamdulillah kemarin untuk teaser kami juga membuat, dan alhamdulillah ramai juga di Instagram. Bisa dilihat teman-teman di Instagram Semantri Festival, semua lengkap di situ untuk poster dan juga jadwal kegiatan, juknis kegiatan. Di situ lengkap, ada di websitenya, bisa dikunjungi juga. Oke, berarti memang menggunakan media sosial gitu. Betul, ya, Pak. sebagian besar untuk mempromosikan. Jadi memang sudah sesuai yang diharapkan ya dan Kak. pesertanya Alhamdulillah. itu. Betul. Udah mencapai target atau belum nih pesertanya tadi? Beberapa lomba itu sudah
melampaui bahkan, tapi mungkin lomba-lomba yang sedikit kurang peminat itu masih kurang dari target. Oke, betul. Kemudian harapannya nih untuk kegiatan Semantri ini, Pak? Untuk harapan saya sendiri, Semantri Festival ini kan memperingati hari ulang tahun SMA 3. Semoga harapan saya ini semua mendapatkan manfaatnya, mulai dari warga sekolah sendiri dan sekolah-sekolah di sekitar SMA 3, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat mendapatkan manfaatnya, dan kegiatannya bisa berlangsung dengan lancar tanpa adanya masalah, dan impact-nya bisa ke masa berikutnya. SMA 3 bisa mendapatkan siswa-siswa yang berprestasi. Oke, amin. Silahkan datang, jangan lupa untuk tetap menjaga sportivitas. Oke, terima kasih Lana sebagai Ketua Panitia Semantri Festival ya. Dan kami dari Borneo News juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 3 Pangkalan. Semoga makin sukses, makin jaya, dan acara bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih teman-teman, terima kasih yang udah nonton vlog kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.